Sahabat GPIB yang terkasih, saya Pendeta Engelin Rumayat sebagai Ketua Majelis Jemaat Sion Jakarta Barat. Salam jumpa dalam Morning Call pada saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur di pagi hari ini Engkau menganugerahkan kesempatan untuk menikmati hari yang baru, dan kembali kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai dan terangilah hati pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan dimampukan untuk mengerti dan memaknai kekayaan firman Tuhan untuk dapat kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini dalam Sakaria 5 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11 yang mengatakan, "Tampillah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, cobalah layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu." Lalu tanyaku, "Apa itu?" Jawabnya, "Yang muncul itu sebuah gantang." Lagi katanya, "Inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat, dan seorang perempuan duduk di dalamnya." Kemudian berkatalah ia, "Itulah kefasikan." Lalu didorongnya perempuan itu kembali ke dalam gantang, dan dibantingnyalah batu timah itu ke mulut gantang. Lalu aku melayangkan mataku, aku melihat tampil 2 orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku ini, kemana mereka membawa gantang itu? Jawabnya kepadaku, ke tanah Sinear, untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu. Dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana, di tempat rumah itu didirikan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman ini dalam kehidupan kita. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini masih dalam rangkaian kitab Sakaria yang dirangkaikan dalam penglihatan Sakaria. 8 penglihatan Sakaria. Dan saat ini penglihatan yang ke-7. Penglihatan ke-7 ini
saudara-saudara, yaitu penglihatan yang menunjukkan ada sebuah gantang, dalamnya ada perempuan. Penglihatan ini tentu dalam maksud untuk menunjukkan dan juga mau mengatakan bahwa dosa yang dilakukan oleh umat Yehuda masih hidup dalam kehidupan mereka. Mereka masih menyembah dan masih ada dalam penyembahan berhala. Yang kedua tentu mereka tidak menuruti kehendak Tuhan. Sehingga penglihatan Sakaria ini mengingatkan umat Yehuda ketika mereka kembali di tanah perjanjian. Ketika mereka juga kembali apa yang dijanjikan oleh Tuhan untuk membangun tembok, membangun bait Allah. Sesungguhnya mereka belum lepas dari masa lalu yang masih terikat dengan kekuatan-kekuatan Baal. Nah, oleh sebab itu, kalau kita melihat di dalam ayat 1-4, Allah tidak toleransi dengan cara hidup seperti itu. Allah tidak toleran dengan sikap umat Yehuda. Dari penglihatan Sakaria pada penglihatan di mana menggambarkan gantang. Gantang itu adalah alat penakar atau alat pengukur. Dan di dalamnya gantang itu ada perempuan. Menunjukkan keberdosaan dari umatnya. Keberdosaan dari umatnya itu sesungguhnya membuat Allah mengingatkan kembali umat Yehuda melalui Sakaria. Tapi di balik itu juga, saudara-saudara, ternyata ketika Allah mengingatkan tentang perbuatan dosa yang dalam hal ini kefasikan yang masih diam dalam kehidupan mereka, Allah juga tidak menutup mereka untuk berbalik. Tapi Allah meminta mereka bahwa mereka harus kembali kepada Allah. Artinya menyembah kembali Tuhan sesuai dengan kehendak, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Karena apa yang dilakukan oleh manusia, khususnya umatnya, ketika mereka masih hidup dalam dosa, penghakiman pasti itu akan terjadi bagi mereka. Sakaria mengingatkan mereka bahwa penghukuman Tuhan juga berlaku bagi setiap mereka yang masih hidup dalam dosa. Tapi dalam ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11, Tuhan katakan melalui penglihatan ini bahwa biarlah dosa jauh daripada mereka. Menggambarkan perempuan itu, dan di dalam gantang ditutup kembali penutup timah yang tadinya terangkat ditutup kembali, dan penutup timah itu pun akhirnya juga menutup segala keberdosaan mereka. Apa yang kita lihat di dalam penglihatan ini yang disampaikan oleh Nabi Sakaria? Dibantingnyalah gantang itu. Dan apa yang dikatakan oleh Sakaria juga, bahwa biarlah dosa itu kembali ke Babel dan tidak lagi berkuasa atas mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perenungan kita pada pagi hari ini,
mau mengajak kita untuk memahami dan juga mengajak kita sekalian untuk belajar dengan apa yang telah terjadi bagi umat Yehuda. Dan saat ini dikatakan bahwa dosa harus dijauhkan. Jadi bukan hanya mereka akan mendapat penghakiman ataupun penghukuman, tetapi Allah bermaksud sesungguhnya dosa tidak berkuasa lagi dalam kehidupan mereka. Jadi artinya mereka harus berbalik dan kembali dalam kesetiaan mereka, kembali dalam kehendak Tuhan. Dan di dalamnya juga dikatakan melalui penglihatan itu, kota itu harus bersih. Yerusalem itu harus bersih, tidak lagi dikuasai dosa. Sehingga berkat Tuhan untuk membangun bait Allah pun akan menyertai kehidupan mereka. Itulah yang menjadi hal yang sangat penting yang dapat kita maknai di dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu, sahabat GPIB yang terkasih, marilah di dalam mengawali seluruh aktivitas kita pada hari ini, biarlah kita tidak dikuasai dosa, tapi kita berupaya untuk dapat menjauhkan dosa di dalam hidup kita. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan dosa itu, kejahatan itu tidak menguasai kita. Karena situasi, karena keadaan, karena tantangan, dan apapun yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan kita. Sesungguhnya Allah menjanjikan kita bahwa Roh Allah berkuasa untuk kita, dan Roh itu jugalah yang akan menguasai kita sehingga kita dimampukan untuk jauh daripada kejahatan, kita dimampukan untuk jauh dari perbuatan dosa. Dan di dalamnya kita pasti akan hidup dalam kekuatan Roh Allah, dalamnya juga kita akan diberkati melalui kuasa Roh Allah. Mari saudara-saudaraku, kita berjalan dalam kekuatan itu dan kita berjalan untuk selalu melakukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan pasti akan membersihkan dan dosa kita dibersihkan. Kejahatan kita pun akan dibersihkan oleh Tuhan dan Tuhan juga akan menjauhkan kita dari segala kuasa-kuasa itu ketika kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita setia dan selalu berpaling dan berjalan bersama dengan kekuatan Tuhan. Biarlah firman ini menguatkan kita dan memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku yang jauh daripada dosa, yang tidak melakukan kejahatan. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan itu pun menyertai kita oleh karena kesetiaan kita dan oleh karena hidup kita yang selalu berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami dikuasai oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu dan hidup kami pun jauh daripada dosa. Sebagaimana penglihatan Sakaria, biarlah perempuan yang ada di dalam gantang itu kembali ke Babel. Maksudnya adalah biarlah kejahatan itu kembali ke Babel. Biarlah kita yang telah menang, yang telah dimenangkan oleh kuasa Roh Tuhan. Kita juga dimenangkan oleh kekuatan firman yang menguasai kehidupan
kita untuk dapat melakukan kehendak Tuhan dan untuk dapat melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam sikap hidup, dalam perlakuan hidup, di dalam tanggung jawab iman dan percaya kami. Terima kasih ya Tuhan, di tengah aktivitas kami hari ini, kami juga akan berdoa untuk Majelis Sinode sebagai fungsionaris yang Tuhan percayakan menata layani pelayanan GPIB, memberkati dengan kekuatan Tuhan bersama dengan semua para pelayan-pelayan Tuhan, semua warga jemaat GPIB, baik di kota maupun di desa. Tuhan, Engkau adalah Allah yang senantiasa menyertai dan memampukan kami sehingga kami hidup berkenan. Kami jauh dari tindakan-tindakan kejahatan, tetapi kami hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk situasi yang akan kami hadapi ketika tahun depan akan dilaksanakan pemilihan presiden, wakil presiden, dan bahkan calon-calon legislatif. Biarlah dalam kuasa-Mu Kau memberikan ketentraman, Kau menguasai akan kehidupan negara ini, supaya kami merasakan kenyamanan, jauhkan dari pertikaian, namun saling menghormati, saling menghargai demi untuk negara kami. Kami berdoa juga setiap kami warga GPIB untuk dapat menopang, mendukung akan segala program yang telah diprogramkan oleh pemerintah dan bahkan di dalam pelayanan GPIB. Kami menyerahkan akan setiap pekerjaan, usaha-usaha kami. Tuhan memberkati. Pendidikan anak-anak kami, Tuhan selalu menyertai. Begitu juga mereka yang dalam kelemahan, Tuhan anugerahkan kekuatan yang baru. Mereka yang membutuhkan pertolongan, Tuhan melawat, campur tangan dalam segala harapan, kerinduan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam kasih dan kuasa-Mu, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ketika kami memulai aktivitas kami hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.